ketika Soekarno menyatakan anti kepada Israel, ya, ideologi yang sudah bertahan selama 70 tahun lebih. Apa yang terjadi tahun 65-66? Inflasi gila-gilaan 600% di Indonesia. Betul. Dan Soekarno jatuh dengan memalukan. Dia nggak sadar ekonomi dunia, sistem keuangan dunia dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi. Zaman Soeharto masih nggak sadar juga. Gila ini Indonesia. Tahun 98 hancur Indonesia. Masih nggak sadar ekonomi Indonesia ini dihancurkan oleh sistem keuangan yang dikuasai oleh Yahudi. Sekarang PDIP berkuasa. Saya hanya mau bilang, lupakan PDIP. Tinggalkan Ganjar Pranowo. Saudara tahu siapa kira-kira nanti yang akan menerima Israel? Prabowo. Seperti itu patung Bunda Maria tutup. Kenapa? Kalau saya lihat terpengaruh iman saya, apa hubungannya? Takut mereka itu menjadi manusia baru. Ada ibadah tutup. Itu untuk mencegah supaya mereka tetap mayoritas. Kenapa, Bu? Di Indonesia ini menurut ajaran mereka, yang mayoritas Islam, lagi-lagi mayoritas Islam, yang boleh jadi presiden itu harus beragama Islam, tidak boleh agama lain. Nah itu harus mereka pegang terus itu. Halo. Halo. Oke. Ini mungkin Pak Pastor ini lagi lagi minum atau apa ini? Pak Alex, ini tumben Pak Alex City ini, ya, ini senior kita ini, orang setengah Ambon, setengah Kawanua. Silakan Pak Alex. Saya bantu dulu Pak Pastor. Pak Alex. Halo. Nah, ini Alex. Wow. Saya bantu ya Pastor ya. Lanjut Pak Alex. Gini, saya cuma mau bilang, persetan dengan Soekarnoisme, persetan dengan ideologi Soekarno, persetan dengan PDIP, yang menjadi gigolo Palestina, tidak pernah dibayar malah keluar uang untuk Palestina. Coba lihat, ketika Soekarno menyatakan anti kepada Israel, ya, ideologi yang sudah bertahan selama 70 tahun lebih. Apa yang terjadi tahun 65-66? Inflasi gila-gilaan 600% di Indonesia. Betul. Dan Soekarno jatuh dengan memalukan. Dia nggak sadar ekonomi dunia, sistem keuangan dunia dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi. Zaman Soeharto masih nggak sadar juga. Gila ini Indonesia. Tahun 98 hancur Indonesia. Masih nggak sadar ekonomi Indonesia ini dihancurkan oleh sistem keuangan yang dikuasai oleh Yahudi. Sekarang PDIP berkuasa. Saya hanya mau bilang, lupakan PDIP. Tinggalkan Ganjar Pranowo. Saudara tahu siapa kira-kira nanti yang akan menerima Israel? Prabowo. Sekian dan terima kasih. Lanjut Pak. Luar biasa nih. Oke, luar biasa. Oke, silakan, masih ada ini siapa ini, Tumbar Winarsi, silakan. Tumbar Winarsi. Iya, selamat malam semua. Sebentar, kamera saya belum hidup. Dari langsung putus-putus ya. Begitu bagus itu, begitu. Iya, sinyal.
Monggo, monggo. Dulu Islam. Jadi Putus-putus, Ibu. Sinyalnya maaf sekali. Nah, mantap. Jadi Nah, itu. ya, pelajaran agama. Saya cuman usul saja ini ya Pak ya. Tugas Kementerian Pendidikan ini sebetulnya itu harusnya memantau sekolah-sekolah gitu loh. Karena apa? Dari kecil sebetulnya SD, tingkat SD, bahkan sekarang tuh bukan cuman SD aja. Playgroup itu sudah diajari untuk membenci gitu loh, membenci terhadap Israel, terhadap Yahudi, terhadap Kristen, pokoknya agama lain, yang benar tuh Islam. Nah itu loh, itu tugas Menteri Pendidikan atau apa ya Pak ya, saya kurang paham ya. Pokoknya pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang mengajarkan pembencian itu loh, pembencian itu. Karena dari kecil sudah dicekoi hal-hal untuk benci agama lain, untuk benci bangsa lain. Nah salahnya apa Israel gitu loh. Saya juga kurang ini loh, apa ya, nggak habis pikir terhadap pengajaran-pengajaran terhadap kebencian itu tadi gitu. Nah, itu tugasnya siapa? Apakah dari Menteri? Apakah dari Menteri Pendidik? Apakah dari Menteri Pendidikan atau apa gitu. Jadi dan kalau di sekolah di negeri sekarang itu banyak ini loh Pak. Saya cuma sekedar laporan ya karena saya sebetulnya saya guru ya sebetulnya. Cuman saya nggak boleh ngajar dulu ya. Nah, sekolah negeri itu sekarang sudah berubah total sekali. Karena apa? Yang murid itu mereka banyak sekolah-sekolah negeri yang tidak agama Katolik itu tidak mau. Nah, ada yang teman saya tuh guru-guru Kristen ya, guru Kristen itu masuk ke sekolah-sekolah negeri itu didata semua. Oh, sekolah ada murid Kristen di sana, murid Katolik di sana. Nah, mereka itu masuk, Pak. Masuk itu sudah diadang-adangi sama kepala sekolahnya. Jadi sudah diadang-adangi kepala sekolahnya itu, silakan Pak, silakan Bu mengajar di sini. Tapi kita tidak bisa membayar karena tidak ada dana pemerintah untuk pemerintah ada untuk gaji guru agama Kristen atau agama lain gitu loh. Jadi mereka enggak ini karena apa? Ininya sudah berubah. Jadi yang di sekolah agama Islam dan yang Kristen Katolik segala macam itu harus ikut pendidikan agama Islam. Nah, sekarang itu seperti itu gitu loh. Kondisi sekolah-sekolah di bahkan mungkin di seluruh Indonesia, mungkin saya nggak tahu ya. Kalau di Jogja itu sudah banyakan seperti itu karena saya tinggal di Jogja. Nah, itu tugas siapa gitu loh untuk memantau guru-guru yang ngajari rasis, ngajari benci. Nah, itu tugas siapa? Kalau zaman dulu ada yang kayak gitu udah sekolah di blacklist kan gitu. Nah, sekarang itu kok ada pembiaran gitu loh dari makanya sekarang jadi jebloknya istilahnya kan sekarang ini otak-otak rasis, otak-otak kebencian tuh jebloknya sekarang karena apa? Dari kecil sudah ditanamkan benci itu tadi. Nah, itu Pak ya saya itu usul aja ke pemerintah gitu loh untuk mengawasi sekolah-sekolah yang terlalu rasis. Nah, terlalu ujaran kebencian lah itu udah cucu saya dulu itu masuk terus terang di sekolahnya Amin Rais Pak ya masuk di situ dan itu baru 2 tahun waktu itu sekolah apa ya playgroup ya sebelum TK itu lagu-lagunya Pak sudah diajari bunuh kafir bunuh ini pendeta gini udah kayak gitu untungnya itu waktu itu di video sama anak saya yang satu karena menantu saya nganter karena suaminya dokter nggak bisa nganter ya yang nganter
adik anak saya nomor 2. Nah, waktu itu direkam gitu loh. Rekamannya dikasihkan saya. Ini ibu mau cucunya mau jadi teroris. Nah, akhirnya apa? Udah kalau mau melanjutkan sekolah harus pindah, bukan di sekolah kadrun kayak gitu. Akhirnya dipindah Pak. Jadi udah dipindah, sekarang sudah aman gitu loh. Nah, itu pelajaran kelas playgroup loh, sudah diajari hal-hal kayak gitu. Nah, itu loh makanya jeleknya pendidikan di Indonesia sekarang itu sudah kemasukan apa ya, didikan yang kebencian itu tadi. Nah, itu tugas siapa saya nggak tahu ya Pak ya. Apakah Kementerian Pendidikan ya harusnya terlibat itu. Dari tentara, intel segala macam itu harusnya juga piye gitu gimana. Nah itu. Nah, terus yang tentang guru-guru itu tadi, guru-guru yang agama lain, mereka yang negeri tidak mau mempersiapkan, itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak, yang ketiga itu apa namanya, kalau misalnya mereka itu mau membuka hati sebetulnya, karena saya ngajari keponakan saya yang masih Islam, karena keluarga besar saya Islam ya, membuka hati saya gitu, maksudnya mendiamkan terus lah gitu loh dulu awal-awal, tapi sekarang udah baik lagi Pak, udah kembali seperti awal lagi, nggak kayak awal-awal dulu lah itu. Jadi mereka itu otaknya itu memang sudah dicuci sebetulnya dari sekolahan. Nah itu loh, sekolahannya ini harusnya di apa ya, diawasi lah gitu loh, supaya tidak ngajari si elek-elek itu, udah yang jelek-jelek toh Pak, itu Pak ngajari benci yang lain kan udah jelek sekali. Nah itu loh Pak, cuman itu. Dan yang ketiga, sebaiknya kolom agama di KTP itu juga dihilangkan saja, karena apa, itu menghambat segala macamnya. Nah, menghambatnya gimana? Misalnya KTP Kristen, KTP Kristen toh, pangkatmu raiso muda-muda, maksudnya pangkatnya nggak bisa naik-naik, misalnya di TNI gitu loh, itu udah istilahnya udah dari zaman dulu. Nah itu loh, agamanya Hindu, Buddha, sama saja Katolik, pangkatnya tuh nggak mungkin jadi jenderal Pak. Nah karena saya keluarga suami saya tuh dari TNI, jadi saya agak paham gitu loh. Jadi yang agama lain itu wes mandek, nggak mungkin jadi jenderal kan gitu. Nah itu kolom agama tuh dihilangi aja. Nah itu yang keempat gitu loh. Terus, nah kalau bisa Pak, yang tentang pendidikan tadi ya, saya masih kurang dikit ya. Kalau bisa itu pelajaran agama itu loh Pak, mending di rumah saja, jangan di sekolahan Pak. Repot kalau sekolah ya itu tadi akibatnya kecil-kecil udah diajarin benci itu. Mending itu diserahkan ke orang tuanya di sekolah itu untuk pengajaran yang istilahnya fisika, kimia, biologi. Nah itu loh, itu harusnya yang yang diutamakan gitu loh, bukan lah sekarang sekolah tuh yang untuk agama itu walah Pak, pelajarannya Pak, belum nanti yang Islam tuh suruh hafalan Al-Quran, belum nanti arti-arti Pak, belum nanti hadis-hadis Nabi, walah mumet Pak ngajari yang SD, istilahnya tingkat SD, karena saya ngajar di rumah ya Pak, itu mereka minta les sama saya. Cuman kan bidang saya bukan yang kayak gitu, bidang saya kan yang fisika, karena saya jurusan fisika, makanya saya ngajari yang matematika, fisika. Nah kayak gitu Pak. Cuman usul 4 itu tadi loh Pak, itu bikin kisruh itu Pak. Ada kolom agama, pelajaran agama harusnya bikin seseorang itu menjadi baik, ini malah jadi apa ya, moralnya malah jadi anjlok semua loh. Ini udah terbukti sekarang ini gitu loh. Buktinya udah sekarang ini ya, jebloknya di tahun-tahun ini gitu. Makanya udah wes, biar Indonesia maju
tinggalkan agama, udah. Tinggal kita terima segala sesuatu di rumah kamu. Gimana caranya dekat dengan Tuhan? Dengan cara Kristen misalnya, dengan cara Islam misalnya, dengan cara Buddha, udah tanggung jawabnya orang tua saja, nggak usah sekolah, nggak usah ikut campur dengan pendidikan agama itu tadi, Pak. Itu Pak. Dah, terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Bu Tumbar Winarsi. Jadi Bu Tumbar, itu juga sudah menjadi keprihatinan kita Bu, dan Galarua mengalami itu dan mengurus itu salah satunya baru-baru ini. Tetapi tadi saya jelaskan Bu, itu tadi pengaruh peradaban India, peradaban Islam, peradaban Barat, dan itu terus itu peradaban Islam itu sampai sekarang, ya. Mereka di tahun 1945 merasa kalah karena oleh Johannes Latuharhari itu yang 7 kata itu harus hapus, kalau enggak kami tidak mau bergabung, merasa kalah. Tetapi mereka akan berjuang terus itu eksis di Indonesia. Oleh karena itu berbagai cara diupayakan, termasuk kolom agama itu. Di chatting itu Bu Tumbar, di situ ada tulisan saya, Undang-Undang sistem Sisdiknas yang baru mencerdaskan atau mengkadrunkan. Nanti Ibu lihat di situ tulisan saya. Jadi itu tulisan itu seperti saran Ibu, itu akan kita sampaikan nanti ke Bappenas. Ya, Bappenas, karena tahun 2023 sudah harus selesai RPJP 2024 sampai 2044 yang disusun oleh Pak Jokowi. Ya, supaya masuk itu. Jadi saran Ibu itu tadi sudah. Contoh, pendidikan agama jangan di sekolah, di rumah aja. Nanti Ibu baca itu tulisan itu dari Galarua Bu, ya. Nah, ini sekarang berlaku, akan diadakan RUU Sisdiknas yang baru menggantikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di undang-undang yang lama itu Bu, jangan kita heran karena di situ ada aspek legalitas di mana bisa guru secara hukum melakukan seperti yang Ibu keluhkan tadi. Karena mereka di situ tujuannya adalah mendidik siswa menjadi berkarakter, keimanan, yang beriman sesuai dengan agama. Nah, agama ini kan dia tafsirkan sesuka-sukanya. Tetapi di undang-undang yang baru itu tujuannya adalah mendidik manusia memiliki karakter Pancasila. Ada itu, udah ada yang baru itu. Ada kemajuan lah. Jadi itulah Bu keprihatinan kita. Jadi bukan hanya di Jogja gitu Bu. Saya duga di tempat lain juga begitu. Jangankan orang yang berlainan agama pun, gurunya sendiri ikut aktif untuk melakukan kekerasan dalam ruang kelas, KDRK, bukan KDRT lagi Bu. Murid yang berlainan agama dengan dia didiskriminasi sama dia, malah dimaki-maki. Sedih kita Bu, sedih. Nah, inilah perjuangan kita Bu Galarua ini, ya nanti menjadi sumbangsi kita kepada pemerintah. Dan kita tidak mau Indonesia ini menjadi rusak. Ya, jadi Bu baca nanti tulisan Galarua, pendidikan nasional mencerdaskan atau mengkadrunkan gitu. Ada tulisan di situ, ya di chatting itu. Itu Bu yang bisa sampaikan. Ibu tetap semangat berbuat sesuatu bagi negara ini, kebaikan daripada bangsa dan Indonesia ini ya. Tetap beraktivitas. Mungkin bisa Ibu menulis, aktif di Zoom, memberikan saran-saran Bu ya. Kalau enggak nanti Indonesia ini hancur ini. Hancur. Karena kita lihat polanya tadi Bu ya. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai itu terwujud. Itu Ibu ingat itu. Mereka dengan cara apapun harus terwujud. Jadi itu mayoritas harus dipertahankan. Itu misalnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,